ada variabel yang mana variabel tersebut berhubungan terhadap kejadian TBDM. Nantinya variabel kelima variabel tersebut sebelum diuji multivariat akan dilakukan uji bivariat, di mana uji bivariat tersebut yaitu terkait dengan uji umur. Ini variabel independennya umur, apakah berpengaruh terhadap kejadian TBDM. Untuk TBDM-nya sendiri adalah variabel dependen. Untuk variabel dependen bisa juga disebut variabel terikat, nggih, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk variabel independen sendiri ini bisa juga disebut dengan variabel bebas. Mohon nanti ketika ada pertanyaan dari penguji, biasanya ini eh, penyebutan variabel tersendiri ini beda-beda. Mohon Bapak Ibu tidak kebingungan, nggih. Untuk variabel dependen ini sama dengan halnya variabel terikat. Kemudian variabel independen ini sama halnya dengan variabel bebas. Kemudian variabel independen yang kedua atau variabel bebas yang kedua ini misal jenis kelamin. Apakah jenis kelamin tersebut berhubungan terhadap kejadian TBDM? Kemudian variabel independen ketiga yaitu lama menderita diabetes mellitus tipe 2 apakah menjadi faktor resiko terjadinya TBDM? Kemudian variabel independen yang keempat ini adalah perilaku merokok. Apakah perilaku merokok ini menjadi penyebab atau menjadi faktor resiko penyebab terjadinya TBDM? Dan variabel yang kelima, variabel bebas yang kelima, ini adalah kontak erat dengan penderita TB. Apakah menjadi faktor resiko terjadinya TBDM? Untuk pengertian lain terkait dengan analisis multivariat atau uji multivariat sendiri, ini yang pertama ini adalah suatu analisis yang melibatkan variabel dalam jumlah lebih dari atau sama dengan tiga variabel. Jika dua variabel itu namanya analisis bivariat, artinya B ini dua, J, Bapak Ibu, bivariat dua variabel. Kemudian kalau multivariat ini analisisnya lebih dari dua variabel atau minimal tiga variabel. Di mana nantinya misalkan jenis kelamin, kemudian lama menderita DM, perilaku merokok ini menjadi penyebab terjadi IBDM, kemudian Bapak Ibu akan melihat dari ketiga variabel tersebut, variabel bebas atau variabel independen tersebut, manakah yang paling menjadi faktor resiko terjadinya TBDM. Nah, untuk untuk kita bisa mengetahuinya, kita bisa menggunakan uji multivariat atau analisis multivariat tersebut. Kemudian, di mana minimal ada satu variabel terikat atau variabel dependen J, dan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen, serta terdapat keterikatan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi, yang diuji multivariat ini sebelumnya sudah melewati uji bivariat dan berhubungan J, atau memiliki pengaruh terhadap kejadian suatu penyakit di mana ditandai dengan nilai P value-nya ini kurang dari 0,05. Kemudian dilihat juga dari nilai OR-nya atau odds ratio. Ini nilai odds ratio-nya ini harus lebih dari satu. Jika dari kelima variabel independen tadi yang memenuhi persyaratan tersebut, di mana kurang dari 0,05 nilai P value-nya, kemudian nilai OR-nya lebih dari satu, maka variabel itu berhak untuk dilakukan uji multivariat. Untuk tujuan sendiri di mana dilakukan uji multivariat, yang pertama ini untuk mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi sehingga menghasilkan suatu kondisi di mana misal kondisi ini yang kita sebagai contoh tadi adalah TBDM, J. Untuk mengetahui faktor resiko seberapa besar menjadi penyebab terjadinya TBDM. Kemudian tujuan yang kedua ini adalah mengidentifikasi hubungan antar variabel. Kemudian yang ketiga ini adalah membuat prediksi yang akurat terhadap variabel atau faktor resiko apa yang mungkin menjadi penyebab terjadinya suatu penyakit. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan di mana untuk pengambilan keputusan sendiri harus tepat untuk
tidak membuang-buang anggaran sih salah satunya. Lanjut, untuk kita nanti akan praktik ini untuk tampilan awal pada data SPSS. Karena ada nama, ada status di BDM, kemudian usia, jenis kelamin. Untuk usia, jenis kelamin, lama DM, riwayat TB ini adalah variabel independennya atau variabel bebas. Kemudian untuk Aku variabel nyobot dua dependen, kali nggak bisa. variabel terikatnya adalah status di BDM. Kemudian selanjutnya terkait dengan Lanjut, untuk bisa dilakukan uji lanjut. multivariat, Sithik ya ora kita iso ke digunakan. analyze, Aku menu buat analyze, kemudian kebalasan aku. Malah iso ora iso session, tak kena. kemudian multinominal logistik, di mana nantinya Bapak Ibu akan menjumpai seperti pada PPT, di mana untuk variabel-variabel yang Bapak Ibu telah akan teliti, ini tampil di situ. Kemudian untuk variabel dependen dimasukkan pada kolom yang paling atas. Kemudian kolom kolom yang paling bawah itu adalah kolom di mana variabel empat variabel tersebut ya memenuhi syarat. Syaratnya tadi J, kurang dari 0,05 P value-nya. Kemudian syarat yang kedua yaitu nilai OR-nya atau nilai odds ratio-nya lebih dari satu. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka bisa dilakukan uji multivariat. Kita ambil contoh di mana saya sudah melakukan simulasi. Ada empat variabel, jenis kelamin, lama DM, riwayat TB, dan juga perilaku merokok. Ini keempatnya menjadi faktor resiko terjadinya di TBDM, di mana keempat-empat variabel independen ini kurang dari 0,05 P value-nya, kemudian nilai OR-nya atau nilai odd rasionya ini lebih dari satu. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik statistik, kemudian nantinya centang sesuai pada di eh, gambar J, tampilan PPT sebelah kiri, kemudian klik continue, kemudian klik OK, maka akan keluar atau hasil hitung SPSS menunjukkan di mana untuk faktor resiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian TBDM ini ternyata adalah riwayat kontak erat dengan penderita TBC, yaitu untuk nilai P-value-nya adalah kurang dari 0,05, paling kecil sendiri, J. Kemudian nilai OR-nya kita lihat yang paling besar, di mana di sini menyebutkan bahwasanya orang dengan kontak erat penderita TBC ini mempunyai kemungkinan menderita TBC ini 38,766 kali lebih beresiko dibandingkan orang yang tidak kontak dengan penderita TBC. Jadi dari keempat variabel independen yang semuanya ini menjadi faktor resiko terjadinya TBDM, yang paling berpengaruh ini adalah riwayat TB, riwayat kontak erat dengan penderita TBC. Begitu untuk link ke olah data multivariat sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan praktik. Kita dua pertemuan sih, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu. Yang pertemuan kedua ini adalah kita akan melakukan praktik SPSS untuk uji multivariat. Saya stop terlebih dahulu. Kita lihat ke tampilan SPSS. Sama sih untuk tampilan tampilan SPSS seperti yang di PPT. Ini menunjukkan bahwasanya kita akan melakukan penelitian terkait dengan faktor resiko terjadinya TBDM. Ini adalah variabel dependent, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah independen. Jenis kelamin ini independen. Lama DM ini independen. Riwayat TB independen.
Kemudian merokok ini adalah perilaku merokok. Langsung saja kita sebelum melakukan uji multivariat, Belum dilakukan uji muncul, Pak. Belum. bivariat terlebih dahulu, J. Eh, J? belum muncul di layar, Pak. Masih Belum. eh, gambarnya masih hitam. Oh, sebentar, saya ulangi. Sampun, J. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih. Belum, Mbak. J, sampun, J. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih belum, Pak. Belum keluar. J. Udah, Pak. Oh, J. Sampun, J. Ini di sini terlihat, J, Bapak Ibu, untuk kita akan melakukan uji multivariat, di mana untuk status TBDM ini adalah sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Kemudian usia, jenis kelamin, lama DM, riwayat kontak erat dengan penderita TBC ini adalah eh, variabel independennya. Untuk kita dapat melakukan uji multivariat, kita harus melakukan uji bivariat terlebih dahulu. Di mana uji bivariat sudah kita lakukan praktik di pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita ke deskriptif, statistik, kemudian cross tab. Kemudian kita lakukan pindah untuk variabel dependennya. Kemudian jenis kelamin, kita usia dulu, usia. Kemudian untuk statistiknya, kita chi-square, kita centang dan juga RIS ini untuk menampilkan angka atau menampilkan hasil P, P-value dan juga nilai OR atau odds ratio. Oke, untuk hasilnya, hasil yang telah dilakukan uji chi-square tadi sebagai berikut. Ini usia. Usia di mana usia hasil hitungnya p-value-nya adalah 0,125. Artinya lebih dari 0,05. Yang di mana kalau usia berarti tidak bisa dilakukan uji multivariat, tidak bisa dilakukan uji lanjutan di mana karena nilai p-value-nya adalah lebih dari 0,05. Kemudian kita lihat juga nilai OR-nya. Nilai OR-nya tidak lebih dari 1. Nilai OR-nya adalah 0,446. Jadi untuk variabel usia atau umur ini tidak bisa lanjut untuk uji multivariat. Kita berikan contoh yang jenis kelamin, lama menderita DM, perilaku merokok dan kontak erat J. Di mana keempat variabel tersebut ini sudah saya akan simulasi di mana empat variabel tersebut nilai p-value-nya terpenuhi dan juga nilai OR-nya terpenuhi. Kita ke analyze, kemudian deskriptif statistik, cross tab, kemudian usianya kita keluarkan. Untuk jenis kelamin, kita pindah ke sebelah kanan. Nah, kita lakukan hal yang sama eh, untuk lama menderita DM. Lama DM. Oke, lanjut ya. Selain lama DM, yang berhubungan itu juga perilaku merokok. Perilaku merokok.
Kita pindah sebelah kanan, lama DM kita keluarkan. Kemudian yang terakhir yaitu kontak erat dengan penderita TBC. Kita keluarkan untuk riwayat TBC atau riwayat kontak erat dengan penderita TBC. Oke. Kita lihat tampilan dari hasil uji bivariat. Untuk usia untuk usia sampun J, yaitu kurang nilai p-value-nya lebih dari satu, p-value-nya lebih dari 0,05, sedangkan OR-nya kurang dari satu. Kemudian kita lihat untuk jenis kelamin. Jenis kelamin ini p-value-nya adalah 0,029, artinya kurang dari 0,5. Kemudian nilai OR-nya adalah 2,647, di mana ini lebih dari satu. Lanjut untuk variabel independen berikutnya yaitu lama seseorang menderita DM. Hasil hitung SPSS menunjukkan bahwasanya nilai p-value-nya adalah 0,016, artinya kurang dari 0,5. Kemudian untuk hasil hitung odds rasionya atau risk estimate ini adalah lebih dari satu, ini 2,974. Kemudian lanjut Ji, untuk perilaku merokok ini nilai p-value-nya adalah 0,01, artinya kurang dari 0,05, memenuhi syarat J. Untuk OR-nya adalah 4,889. Lanjut, kemudian untuk kontak erat dengan penderita TBC, ini di mana yang pernah kontak dengan penderita TBC ini mempunyai resiko kurang lebih 15,737 lebih beresiko menderita TBDM dibandingkan orang yang tidak pernah kontak erat dengan penderita TBC. Kemudian nilai p-value-nya adalah 0,000. Ini Bapak Ibu nanti saat penulisan di tugas akhir Bapak Ibu misal menjumpai hasil di mana hasil chi-square-nya atau hasil hitung chi-square-nya atau nilai p-value-nya ini 0,000, ini ditulisnya 0,0001 J. Karena ini kalau diteruskan nantinya 0,0000 ujungnya nanti pasti ada satunya. Jadi saat penulisan nanti cukup ditulis tiga angka belakang koma yaitu 0,01 begitu. Kemudian ini setelah dilakukan uji bivariat, kita lanjut untuk uji multivariat. Kita kembali ke data SPSS yang dimana kita akan lakukan uji multivariat, analyze, kemudian kita ke regression, kemudian pilih multinomial logistik. Untuk variabel dependennya yaitu status TBDM, kemudian variabel yang berhubungan tadi adalah jenis kelamin, kemudian lama menderita DM, kemudian perilaku merokok, kemudian riwayat kontak dengan penderita TBC. Untuk statistiknya yang dicentrang atau yang dicontreng ini ada Chest Browsing Summary. Ini untuk kesimpulan. Ini tidak mengubah apapun, Ji, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja. Ada 6, kemudian continue, oke. Kita lihat hasilnya. Hasil sudah saya bocorkan di PPT, Ji. Untuk hasilnya menunjukkan bahwasannya eh, riwayat TBC, riwayat orang kontak dengan penderita TBC, ini menjadi faktor resiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian TBDM, J, Bapak Ibu. Di mana ditunjukkan diperkuat dengan hasil nilai p-value-nya ini adalah 0,000, artinya kurang dari 0,05, kemudian artinya signifikan Nambah ya. di Replace. TBDM. Kemudian untuk nilai OR-nya atau odds rasionya ini menunjukkan 38,766, di mana seseorang yang menderita TBDM ini eh,
kontak erat nih, orang yang kontak erat dengan penderita TB ini berpengaruh terhadap kejadian TBDM sebesar 38,766. Sampai situ Ji, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari keempat variabel tadi yang berhubungan, jenis kelamin tadi berhubungan Ji, Bapak Ibu, karena nilai p-value-nya dan nilai OR-nya memenuhi syarat kurang dari 0,05 dan juga lebih dari 1 nilai OR-nya. Kemudian lama DM tadi juga memenuhi syarat, di mana lama DM tadi juga nilai P-value-nya adalah kurang dari 0,05, kemudian nilai OR-nya, odds ratio-nya lebih dari 1. Kemudian perilaku merokok tadi juga disebutkan saat diuji bivariat tadi, bahwasanya perilaku merokok ini menjadi faktor resiko terjadinya TBDM dengan diperkuat nilai hasil hitungnya P-value-nya kurang dari 0,05, kemudian nilai OR-nya lebih dari 1. Kemudian yang terakhir yaitu riwayat TB atau riwayat kontak erat dengan penderita TB. Itu juga kita sudah lakukan uji bivariat menunjukkan bahwasannya hasil untuk nilai P-value-nya ini adalah kurang dari 0,05, kemudian nilai OR-nya lebih dari 1. Kemudian dari keempat variabel independen tersebut yang berhubungan atau menjadi faktor resiko terjadinya TBDM, yaitu jenis kelamin, kemudian lama menderita DM, perilaku merokok, kontak erat dengan penderita TBC. Ini dari keempatnya ini yang paling berpengaruh menyebabkan seseorang menderita TBDM ini adalah variabel seseorang yang pernah kontak erat dengan penderita TBC, yaitu sebesar 38,766. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan untuk pertemuan ke-9 Ji. Eh, kita masih ada satu pertemuan lagi Ji untuk genap 10. Saya cukupkan. Terima kasih jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kasih, Jadi, Pak. terima kasih Terima kembali. kasih, Pak. Syukur, Pak. Jadi, terima kasih kembali Bapak Ibu sekalian.